Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu berlarut-larut dalam kesedihan. Karena sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, kematian itu adalah ketentuan Allah. Tinggal kita bijak enggak, cerdas enggak kita mensikapinya. Jangan kamu lemah, jangan kamu berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu itu enggak ditinggalkan oleh Allah. Orang yang meninggalkan dirimu itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kamu harus bersyukur kalau dia mati dalam Islam dan iman. Itu kata kuncinya. Makanya betul ungkapannya, merana serananya saja, berduka sedukanya saja, pun kalau bersedih jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Merana serananya saja, berduka sedukanya saja, pun kalau bersedih jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Memang bicara tentang kematian itu Bu sangat syahdu dan menyentuh. Kalau sudah tiada baru terasa. Sungguh kehadirannya sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Sedih boleh, tapi gak boleh berada dalam kesedihan. Iman kok kamu itu. Makanya apa? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Ya. Karena apa? Ketika kita lahir langsung diponis oleh Allah. Semua bayi yang lahir di muka bumi ketika lahir, kullu nafsin dha'iqatul maut, kamu akan mati. Maka menuju kematian itu yuk kita persiapkan. Ya, jadi takziah itu sejarahnya karena sahabat Nabi kan beda keimanannya dengan Nabi kan gitu. Maka boleh bersedih, maknanya bertakziah kalau mau mengadakan 3 malam. 3 malam itu boleh diambil 1 malam saja, 2 malam saja, 3, atau enggak sama sekali. Ya. Kalau sudah biasa-biasa sudah terima, sudah tamu sudah. Kalau itu menjadikan sedih terus malah enggak. Nah, kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita seperti mitung dina matang puluh nyatus benda nyewulan sak terus tok itu tradisi ya. Kita katakan itu tradisi ya. Tapi Nabi ya hanya memberikan kita kelonggaran itu 3. Mau itu pun kalau mau diambil semua, diambil 2 malam atau 1, enggak pun tidak mengapa. Bukan kewajiban loh ya. Bukan kewajiban. Karena ketika takziah itu boleh jadi misalkan ada saudara yang meninggal, terus ibu nggak sempat pada hari pertama, kedua, ketiganya ketemu, kita mengucapkan bela sungkawa itu takziah. Tapi dengan katakan yang sabar ya Jeng ya, yang sabar ya Pak ya, yang sabar ya Nduk ya, yang sabar ya Mbah ya, putumu wis ndisiki, jenengan sing wis tuwa malah hurung waktune itu. Loh, ada yang cucunya meninggal, neneknya belum meninggal, ada kan? Ada yang anaknya meninggal, bapak ibunya sudah lebih dulu. Ya Allah, ya Allah. Baik ya. Jadi paham ya? Jadi kematian itu sudah menjadikan pasti. Kemudian saya ingin tutup dengan setiap kita ini akan mati, maka bekalilah dengan 5 bekal yang terbaik. 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Number 1, imanul haq. Bekalilah dirimu dengan iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dengan benar itu adalah tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan. Mohon maaf ya Bu, nggak boleh Bu mengatakan suamiku adalah segala-galanya, nggak boleh. Karena memang segala-galanya adalah Allah. Buktinya banyak kok. Ada mungkin di antara ibu sudah ada yang suaminya meninggal, ya malah makin baik aja, dia sehat aja, malah bisnisnya berkembang, ada kan? Ya.
Malah ilmunya berkembang. Waktu dia punya suami malah nggak bisa ngajarkan karena suaminya kaku banget. Ya, setelah suaminya meninggal dia malah sehat-sehat aja, pipinya malah makin tembem. Bisa terjadi toh. Makanya jangan mengingat-ingat sesuatu kalau itu menambah luka dan sedih. Itu apa mengingat sesuatu yang nggak enak, Bu? Kalau sampai mengatakan luka yang kurasakan, apa untungnya? Ya. Jadi bekal yang terbaik apa? Iman yang. Saat saya tahu iman saya benar apa enggak? Ya kamu ngaji. Biar ngerti. Yang kedua, bekal yang terbaik adalah ilmu yang benar. Ya. Kalau kita nggak mau menuntut ilmu gimana, Bu? Orang yang akan merugi menyesal di akhirat nanti adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah, rezeki oleh Allah, umur oleh Allah, tapi nggak mau mendatangi majelis ilmu. Contohnya orang yang nggak berilmu atau kurang ilmu itu contohnya ada. Udah tahu waktu mau sholat malah nyuci-nyuci, mepes-mepes, goreng-goreng, nyuci. Ini apa maksudnya? Ada ngakunya muslimah, dengar azan kaget ya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah udah azan. Katanya gitu. Ada tuh yang kayak gitu? Ada tuh? Mana? Istighfar. Ya. Ilmu yang benar. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian dalam belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an. Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran, atau mindahin Quran? Ada loh, Bu, yang susah banget tidur. Begitu ambil Quran langsung Auzubillah alif lam bleksek. Malam hari dia terkejut. Gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Oh, ada banget, Bu, ya. Susah banget tidur. Begitu datang ke pengajian, ke majelismu, dia malah apa? Malah semangat. Bagus ini. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang ketiga, tadi apa? Bekal yang terbaik, iman yang benar. Dua, ilmu yang benar. Berarti pelajari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, amalun sholih. Beramal sholih, janganlah ditunda-tunda. Ibu sholat subuh jam berapa? Sholat, saya nggak tanya waktunya. Ibu sholat subuh jam berapa? Hah? Jam 5:30? Loh, ada yang sholat subuh 5:30 dia bilang alhamdulillah saya sholat subuh 5:30 daripada jam 6. Yang jam 6 alhamdulillah saya sholat subuh walaupun jam 6 daripada nggak sholat. Yang nggak sholat bilang alhamdulillah anak ini walaupun nggak sholat Islam loh. Ya apa maunya orang? Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min. Yang keempat, jadi bekal yang terbaik untuk menghadap Allah, dan ini akan mengantarkan kita insyaallah husnul khatimah. Iman yang benar berarti beribadah kepada Allah mentauhidkannya, tidak syirik. Imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kemudian ilmu yang benar berarti harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, amal sholih, bukan amal salah. Contohnya amal sholih apa? Contohnya amal sholih apa? Contohnya amal sholih apa? Lu kok malah menyerah sendiri? Jadi contohnya amal sholih apa? Contohnya amal sholih ya ini hari ini kita bertajak ini amal sholih. Sholat amal sholih,
membantu, menolong, berdoa, amal soleh. Kalau nyakitin anak mertua, amal soleh atau amal salah? Salah. Pernah nggak? Istighfar. Amal soleh. Yang keempat, apa bekal yang terbaik yang keempat? Apa? Bekal yang terbaik yang keempat apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Yang keempat adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Apa kui? Kui apa? Berakhlak mulia. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lembut, apalagi wanita. Ora penis pengendika akan ajening diri gumantung ing lati, ajening gak gumantung ing busana. Harga diri wanita itu baik tidaknya lihat dari tutur kata bicaranya. Makanya kalau ada seorang istri, makanya kalau ada seorang suami, maksudnya kok punya istri udah kurang cantik, judes cerewet bawel nyinyir, musibah banget itu. Nauzubillah nih. Merasa. Baguslah kalau merasa. Berarti hatinya bagus itu. Daripada salah tapi nggak merasa salah. Ya. Karena ada tuh salah langkah. Banyak orang salah langkah, bersalah berdosa tapi tak merasa bersalah. Seperti ungkapan dalam syair itu kan. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, gitu kan? Ada kan yang kayak gitu? Nauzubillah nih. Akhlaknya nggak baik gitu. Itu contoh akhlaknya nggak baik. Iri aja. Orang itu kalau hatinya sakit berpenyakit apa? Tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Itu akhlaknya nggak baik, hatinya nggak baik. Yang kelima, number 5. 1 sampai 4 kan dari saya. Yang kelima dari jamaah, ada masa aku terus. Jadi apa tadi? Yang pertama iman yang benar, ilmu yang benar, bekal yang terbaik. 1, iman yang benar, yang tidak bercampur kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, hidupnya digunakan untuk ibadah. Ilmu yang benar, paham Al-Quran dan Sunnah Rasul. Amalnya sholih, amalnya baik. Semuanya yang baik-baik aja. Kalau berucap yang baik. Ibu, 1 hari 1 malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Nggak dihitung tuh saking banyak, saking sedikitnya. Yang keempat apa? Husnul khuluq, berakhlak mulia. Yang kelima? Nggak tahu. Yang kelima adalah number 5. Yang kelima adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Ini bekal yang terbaik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah. Jadi hari ini kita bertakziah. Sekali lagi saya secara pribadi betul-betul bersaksi dan menyaksikan insyaallah Allah yarham Ibu Eni Rahayu adalah seorang wanita yang baik, wanita yang salihah, seorang ibu yang sabar, yang baik, seorang istri yang baik, seorang nenek yang baik, teman sahabat yang baik, tetangga yang baik. Semoga sekali lagi kita doakan dia, kebaikan-kebaikan beliau adalah mengantarkan beliau husnul khatimah. Amin. Dan pelajaran penting bagi diri kita, ya,
kalau ada yang meninggal, dia itu adalah baik, maka ceritakanlah kebaikan itu, biar menjadi berkahnya si mayit. Yang nggak boleh, kalau ada meninggal, kalau ada keburukan aib, kita ceritakan, kita berdosa, bahkan dosa, ada mengatakan dosa besar. Dengan ibu turut menceritakan, aku tuh kehilangan dejeng bestiku ya Allah, dia tuh baik banget. Itu bagian kebaikan dia, itu si mayat ini dapatkan kebaikannya. Setidak-tidaknya kita sekali menceritakan tentang kebaikannya itu adalah kita berarti orang yang ya menjadi wasilah dia dapatkan pahala kebaikan gitu. Ya. Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, yang keenam apa? Yang keenam apa? Ya sudah, kan sudah 5 aja tadi. Baik, saya kasih kesempatan 5 menit kalau ada. Mau ada yang bertanya? Monggo. Boleh. Siapa nak bertanya? Ya, silakan.